Tidak ada orang menggunjing kecuali dia sudah dapat berita yang dia cari-cari dari orang ini. Dia cari-cari dapat. Kalau sudah dapat, itu nggak afdal kalau nggak dibagi. Jadi tajassuslah kemudian ghibah itu terjadi. Cari-cari berita, cari-cari info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita ingin membahas tafsir Al-Quran dari tafsir Ibnu Katsir, dan ayat pilihan pada kesempatan malam hari ini adalah surah Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, kata beliau, Qala Ali bin Abi Talhah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqul la taqul. Dari Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata memaknai makna wala taqfu, yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah janganlah kamu mengikuti. Kata Ibnu Abbas artinya adalah janganlah kamu mengatakan ma laisa laka bihi ilm, apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya.
Wa qala al-Aufi anhu la tarmi ahadan bima laysa laka bihi ilmun. Berkata Al-Aufi rahimahullah ta'ala, kata beliau, makna dari la taqfu yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah janganlah kamu mengikuti, adalah la tarmi ahadan. Roma yarmi itu artinya melempar. La tarmi ahadan, janganlah kamu melempar seseorang, maksudnya menuduh. La tarmi ahadan bima laysa laka bihi ilm, janganlah kamu menuduh seseorang bima laysa laka bihi ilm, dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa qala Muhammad ibn al-Hanafiyah yakni syahadatuz zur. Dan berkata Muhammad bin al-Hanafiyah, kata beliau, makna la taqfu yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah janganlah kamu mengikuti, yakni syahadatuz zur, persaksian palsu. Kita tahu jamaah sekalian rahimakumullah, perbedaan pendapat para ulama ketika menafsirkan Al-Quranul Karim itu lebih kepada perbedaan varian, perbedaan macam, bukan perbedaan tadad, bukan perbedaan paradoksi. Artinya satu dan yang lainnya saling menguatkan. Artinya tiga makna ini bisa diluruskan semua. Entah itu perkataan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir dari kalangan para sahabat, dan kita punya prinsip berkaitan dengan jika para sahabat berbeda pendapat dalam satu ayat Al-Quran, maka ambil salah satunya cukup. Jika tiga orang sahabat berbeda pendapat untuk menafsirkan satu ayat Al-Quran, ambil salah satunya cukup. Dan ini salah satu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, pendapat seorang sahabat dan ahli tafsir di kalangan mereka, Ibnu Abbas. Bahkan disebutkan di kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkaitan dengan ayat Al-Quranul Karim, beliau mendengarkan tentunya perkataan atau penafsiran para sahabat yang lain, tapi tidak berhenti di sana, hingga datang atau hingga beliau bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan kita tahu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud itu anak-anak muda. Ya, di masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka pemuda, 17-18 tahunan. Artinya di kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau Abu Bakar, Nabi Muhammad seumuran kurang lebih lah ya, sedikit-sedikit. Ini orang yang sangat muda atau jauh lebih muda daripada dia, tapi berilmu ya. Jadi makna yang kita sebutkan tadi bisa saling menopang satu sama lain. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Dua, janganlah kamu menuduh seseorang sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Yang ketiga, dan janganlah kamu bersaksi palsu. Karena semuanya saling menopang. Orang bersaksi palsu bisa jadi dia nggak tahu masalah. Batuk Pak Haji. Iya kan? Orang bersaksi palsu itu bisa jadi orang yang tidak tahu apa yang dia persaksikan. Cuman karena disuruh atau mungkin dibayar atau mungkin di bawah tekanan, dia bersaksi aja. Padahal dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Atau tadi yang kedua, menuduh seseorang. La tarmi ahadan bima laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu melempar, maksudnya adalah menuduh seseorang yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Di sini bisa bermakna fitnah tentunya.
Atau itulah hakikatnya. Memfitnah seseorang, mengatakan tentang seseorang sesuatu yang kamu tidak ketahui, akhirnya nanti kamu mengatakan tentang seseorang sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Lain ceritanya kalau kamu mengatakan tentang seseorang sesuatu yang ada pada dirinya, dan kita yang sedang kita bahas adalah aib, berarti yang pertama tadi fitnah, kedustaan, yang kedua ghibah, dosa semua. Kalau yang pertama tentunya lebih luas ya. Tafsiran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini lebih luas. Janganlah kamu mengatakan, umum sekali, apapun itu. Apalagi misalnya berkaitan dengan syariat. Waduh, bahaya. Seorang tidak memiliki ilmu tentangnya kemudian berbicara tentangnya, khususnya syariat. Dalam urusan duniawi saja Anda akan sangat terlihat bodoh kalau Anda berkata-kata sesuatu yang Anda tidak mengilmuinya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan kita, khususnya ketika yakni zaman media sosial bermula ya, awal-awal Facebook lah ya, 2007, 2008. Semua orang berbicara tentang sesuatu yang sangat mungkin dia tidak mengilmuinya. Minimal sekali dia mengomentari sesuatu yang dia tidak mengilmuinya. Komen aja. Perkara politik dia komen, perkara kesehatan dia komen, perkara agama, dia berfatwa. Ya. Subhanallah. Padahal ya, ini semua kita mudah-mudahan sepakat ya, bahwasanya kalau berkaitan dengan masalah yakni kesehatan dan sekitarnya, kita nanya ahlinya dong, dokter ya, atau orang-orang yang berkecimpung di dunia tersebut. Kesanalah rujukan kita. Sakit ini sedikit, nanya teman yang di dunia kesehatan. Nggak akan kita nanya teman kita yang kemudian mungkin dia adalah arsitek. Bro, apa? Nyawa tahu lah ya, apa obat sakit gigi? No, kan nanyanya salah ya. Ada ya, apa pakai semen ya? Dia arsitek ya. Tambal pakai semen dia gigi nyawa tuh ya. Nyawa betakun salah lawan unda. Ini kita sepakat ya. Sebaliknya juga berkaitan dengan bangunan atau apapun itu misalnya yang kita ingin bangun, kan bertanya ke orang-orang teknik sipil atau arsitek ya. Ya dunia itulah ya. Mungkin dengan perbedaan mereka, tapi mereka mengilmuinya. Tapi begitu soal agama, dia nggak nanya siapa-siapa, dia ngomong. Semuanya berbicara tentang, berani berbicara tentang agama, sesuatu yang dia tidak mengilmuinya. Bisa bahasa Arab aja enggak. Bisa bahasa Arab aja enggak. Anda berbicara agama, Anda berbicara firman dan sabda, semuanya dalam bahasa Arab. Tapi kan Ustaz sudah ada terjemahan. Betapa banyak terjemahannya salah. Ya, subhanallah. Tapi kalau seorang kemudian memiliki basic ilmu bahasa Arab, dia bisa luruskan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang jadi masalah. Dalam urusan duniawi semua kita merujuk kepada ahlinya. Dalam urusan agama kita aja langsung jadi ahlinya. Semuanya. Akhirnya jadi runyam kan? Jadi perkataan Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ini lebih luas ya. Wala taqfu ay la taqul. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Kata beliau, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengilmui yakni hal tersebut. Kenapa memangnya? Kemudian disebutkan di sini kenapanya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pendengaran, penglihatan
dan fuad, hati. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum masuk pada tafsir potongan yang kedua dari ayat ini, di antara perkataan para ulama juga untuk potongan pertama, jangan kamu mengikuti perkataan Imam Qatadah, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Kata beliau, la taqul ra'aitu walam tara wa sami'tu walam tasma' wa 'alimtu walam ta'lam fa inna Allaha sa'iluka an dzalika kullih fa inna Allaha sa'iluka an dzalika kullah. Mohon maaf, mudah saya tidak salah. Berkata Imam Qatadah rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Kata beliau, jangan kamu katakan saya telah melihat padahal kamu tidak melihatnya, saya telah mendengar padahal kamu belum mendengarkannya, saya mengetahui padahal kamu belum mengetahuinya. Ini penafsiran beliau. Jangan katakan kamu melihat padahal kamu gak pernah lihat. Jangan katakan saya mendengar padahal kamu belum pernah mendengar. Jangan kau mengatakan saya mengetahui padahal kamu belum mengetahui. Wah, lebih luas lagi ini. Kalau saya gabungkan perkataan beliau yang panjang ini dengan satu istilah bahasa kita, sok tahu. Anda melihat Kamjar padahal belum pernah melihat. Anda ada mendengar Kamjar padahal kada sewah mendengar. Maksudnya setelah itu dia menyampaikan satu berita. Anda tahu padahal kada tahu. Wah, pemirsa, ada terjemahannya enggak tuh? Dia ada teksnya. Subhanallah. Kita sayangkan banyak kita, khususnya kaum muslimin, sok tahu sesuatu yang dia tidak ketahui. Kalau misalnya ada non muslim yang sok tahu tentang Islam, udah nggak kita pikir, udah banyak itu. Bukan lagi sok tahu, kadang-kadang sok ngasih solusi. Belum sering sampaikan contoh ini, yaitu George Bush, Presiden George Bush, tapi yang bapaknya. Kan bapaknya tuh kan George Bush presiden, habis itu anaknya juga namanya George Bush jadi presiden. Enggak kreatif banget ya. Cari nama lain kek. Bapaknya George Bush, anaknya extra George kan bisa ya. Ini yang bapaknya memberikan solusi supaya kaum muslimin tidak berjubel hajian. Itu kalau bisa hajian itu setahun 3 atau 4 kali. Atau dia ngomong 3 kali kalau nggak salah. Jadi hajian itu setahun ya dijadikan 3 kali, jadi nggak berjubel. Ah, ini orang sok tahu. Udah nggak tahu, sok ngasih solusi pula. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Ngerti gak dia itu? Haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Artinya bulan-bulan yang sudah ditentukan dalam syariat kapan ia ditunaikan. Ya, Syawal, Dzulqa'dah, pekan pertama Dzulhijjah itu waktu untuk umrohnya. Tapi pas hajiannya 8 sampai 13 Dzulhijjah. Tahu nggak kamu itu? Nggak tahu kan? Sudah nggak tahu, sok ngasih solusi. Pemerintah Saudi Arabia lah kemudian yang harus menata setiap negara itu berapa yang mereka sanggup menerima berapa jamaah haji dengan kondisi mereka tiap tahun mungkin yang berbeda. Sekarang makin luas, hotel makin banyak misalnya, berapa sanggupnya? Bagi kepada kaum muslimin dengan persentase masing-masing negara yang berbeda-beda kaum muslimin dan minatnya. Indonesia tentunya paling banyak, Indonesia, Mesir, Turki, Malaysia mungkin itu yang paling banyak. Makanya porsinya paling tinggi walaupun sudah dikurangi juga ya.
Mereka yang ngatur. Kok situ yang ngatur? Kenapa? Sok tahu. Nah, ini kita nggak terlalu peduli ya, karena non muslim. Terkadang sama Islam, orang Islam, Anda tidak mengilmui tentangnya, khususnya perkara agama, Anda berbicara tentangnya. Orang di luar sana lihatnya Anda seperti orang yang pintar, padahal di kalangan kaum muslimin Anda terlihat bodoh. Yang jadi masalah Anda adalah Anda orang terkenal, Anda orang terpandang, Anda YouTuber, Anda influencer, Anda TikTokers misalnya, di mana orang banyak nonton Anda. Dikiranya itulah kebenaran karena Anda yang ngomong. Ingat, semua ini akan dipertanggungjawabkan. Akan dipertanyakan tentangnya apa yang Anda katakan padahal Anda tidak mengilmuinya. Wa madmunu ma dzakaruhu, dan inti dari semua yang disampaikan para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in selanjutnya, kata Imam Ibnu Katsir, anna Allah Ta'ala naha 'anil qauli bila ilm. Inilah kandungan dari semua yang mereka bicarakan. Dan ini kalau kita perhatikan metode penafsiran Imam Ibnu Katsir ya seperti ini. Tentunya di ayat ini pendek beliau menyampaikan. Di ayat-ayat yang lain beliau tafsirkan satu ayat dengan ayat Allah yang lain. Beliau tafsirkan satu ayat dengan sabda Nabi Muhammad. Beliau tafsirkan ayat dengan kayak gini barusan, perkataan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, baru kemudian ini perkataan beliau barusan. Dan inti dari yang disampaikan para ulama tafsir sebelum beliau tentunya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala naha 'anil qauli bila ilm. Allah melarang berkata tanpa ilmu. Kita berbicara syariat ya. Dalam urusan duniawi saja Anda berbicara tanpa ilmu, terlihat bodohnya kok. Apalagi dalam urusan agama. Ini agama wahyu, ini agama ilmu. Anda ingin berbicara tentang Islam, maka firman Allah lah yang Anda sampaikan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang Anda utarakan. Karena ini agama ilmu, ini agama wahyu. Bahkan Nabi Muhammad menyebutkan, Allah berfirman menyebutkan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku, as-siratal mustaqim, al-Islam, Al-Quran, as-Sunnah. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Para ulama menyebutkan, maka kata Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, metodenya tuh kayak gini. Menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala itu di atas ilmu. Maka siapapun di antara kita yang menjalankan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyeru umat manusia kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dengan ilmu. Bukan dengan katanya dan katanya. Kata beliau, "Anna Allah Ta'ala naha 'anil qawli bila ilm, bal bidhanni alladhi huwa tawahhum wal khayal." Bahwasanya inti dari yang disebutkan oleh para ulama tafsir adalah intinya sama. Allah Subhanahu wa taala melarang dari berkata tanpa ilmu. Bahkan sebagian orang berkata itu hanya berdasarkan dhann, prasangka. Di mana itu biasanya muncul dari waham dan khayalan, ya.
Kan kasus yang kemarin itu apa ya? Ya sudah masuk ini sih. Ya, artinya sudah belum dipersidangkan tapi sudah ditangkap. Siapa tuh kemarin tuh? Tuhanku lebih kuat daripada Tuhan kalian, gitu. Kalau nggak salah ya. Tentunya begitu ditanya, itu saya sedang berbicara dengan diri saya sendiri. Oh, gimana? Itu berbicara dengan diri saya sendiri, kenapa diposting? Aneh. Ya. Jadi itu dia sedang bercakap-cakap dengan dirinya sendiri. Ya nggak usah diposting. Ketika Anda posting kan Anda bermasalah sendiri tuh. Ngayal kan jadinya ya. Tapi dia orang terpandang misalnya, dia punya followers banyak misalnya. Orang ketika punya followers banyak, hatersnya pun juga demikian. Apalagi yang sedang Anda singgung ini adalah kaum muslimin. Aduh. Orang ya, bisa jadi dia sholatnya bolong-bolong. Bahkan bisa jadi seorang mungkin gak sholat. Ya Islam KTP lah. Tapi agamanya dia singgung. Wah, parang dia ngomong. Ya minimal dikupukulin deh kalau gak parang. Karena Anda menyinggung agamanya. Padahal dia sholat aja enggak. Anaknya lahir aja enggak diadanin. Takbiran dia, Allahu Akbar, Allah. Takbiran dia saking enggak taunya. Walaupun tentunya ada masalah juga tentang adzan ya. Kita enggak bahas. Artinya harusnya orang kalau minimal tahu ya pas diadzankan gitu kan. Ada khilaf lah ya. Ini enggak takbiran dia. Di samping bayinya ada beduk lagi. Dung. Aduh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah inti kata beliau dari yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Janganlah kamu berkata-kata, ya Allah melarang dari berkata-kata tanpa ilmu. Kata beliau Imam Ibnu Katsir, kama qala ta'ala ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Artinya terkadang seorang berkata-kata itu berdasarkan dari prasangka belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jauhilah kalian semuanya banyak dari prasangka, karena prasangka itu adalah dosa. Kalau pian perhatikan ya, urutan ayat ini ya, sebelum terjadinya ghibah itu awal mulanya tuh dari sini. Karena itu semua rentetannya nyambung. Ada larangan untuk berprasangka, berikutnya ada larangan untuk tajassus, cari-cari berita, baru kemudian larangannya adalah ghibah. Ini semuanya nyambung. Tidak ada orang menggunjing kecuali dia sudah dapat berita yang dia cari-cari dari orang ini, dia cari-cari dapat. Kalau sudah dapat itu nggak afdal kalau nggak dibagi. Jadi tajassuslah kemudian ghibah itu terjadi. Cari-cari berita, cari-cari info. Bayar detektif. Padahal niatnya mungkin pengen mencari satu aib saja. Pengen mencari satu aib saja. Ya, kalau memang misal dikatakan aib gitu ya di masyarakat. Bocor garang ngasih dentu bini 2. Cari-cari info. Pas dapat 4 sekalinya bini si Din. Kalau memang itu aib misalnya gitu ya. Begitu Anda mendapatkan, Anda sudah bayar orang nih untuk mencari info tersebut. Ketika Anda dapatkan, apakah Anda simpan sendiri? Nggak enak, bagi. Akhirnya ghibah. Sebelum tajassus ini, apa yang dia lakukan? Berprasangka. Subhanallah. Makanya larangan awalnya adalah jauhilah kalian semuanya banyak dari berprasangka. Iya, adalah dosa. Kalau sudah berprasangka, Anda akan mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Ketika orang mempertanyakan tentang keabsahan yang Anda sampaikan, Anda akan berusaha mencari informasinya.
Padahal Anda ingin mencari satu informasi saja. Begitu Anda cari, Anda mendapatkan begitu banyak informasi aib. Sudahkah Anda dapatkan? Entah Anda simpan untuk waktu tertentu. Wah, bisi bom dah nih. Kapan-kapan kau dipakai ke sensidin ini pina macam-macam, bongkar tuh bang ya. Misal. Atau, wah, timbul besok ndak ada hidup, rugi ndak ada sebar nih. Gibahlah kemudian puncaknya. Dan setelah itu baru Allah berikan permisalan buruknya yang menggunjing seorang. Semuanya berkaitan dengan dosa lisan. Makanya tentunya ini semua bermula dari khutbah ulun kemarin. Kenapa ulun ingin bahas ini? Ini bagian dari dosa lisan yang orang mengira yang dia lakukan dengan lisannya itu ringan. Kata Nabi Muhammad SAW, la yara laha balan. Orang ini mengira bahwasanya yang dia sampaikan, padahal itu adalah sebuah kemurkaan dari Allah atau perkara yang Allah murkai, dia menganggapnya ringan. Entah berkata soal agama tanpa ilmu, atau berdustakah, menggunjing, memfitnah, apalagi dosa-dosa lisan, menghancurkan harkat martabat orang lain. Atau mungkin dia nggak ngomong tapi pindah ke tulisan dengan jari jemarinya. Kata Nabi Muhammad SAW, dengannya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkannya ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia menganggapnya ringan, padahal tidak di sisi Allah, karena semuanya terlarang. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, kabarkan kepadaku tentang satu amal yang memasukkanku ke surga, menjauhkanku dari neraka. Akhirnya Nabi Muhammad sampaikan rukun Islam. Nabi Muhammad sampaikan kemudian perkara di luar itu ada sedekah. Nabi Muhammad sampaikan perkara bahkan mungkin lebih tinggi daripada itu lagi, yaitu jihad. Tapi tak taunya kata Nabi Muhammad SAW, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah kamu aku beritakan dengan sesuatu yang bimalaki dzalika kulli, fokus dari semua itu. Kalau saya boleh terjemahkan dengan fokus. Kata Nabi Muhammad SAW, kuffa'an kahadha, jaga ini. Dengan Nabi Muhammad memegang lisannya, jaga ini. Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, apakah seseorang akan masuk neraka karena sebab lisannya? Kata Nabi Muhammad SAW, wahal yakubun nas ala wujuhim atau ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seseorang, bahkan jawabannya maksudnya, tidaklah seseorang masuk neraka Allah tersungkur dia, nyungsep dia masuk neraka Allah, di atas wajahnya atau hidungnya nyungsep. Karena memang kita tahu yang namanya masuk neraka ketika diseret, ya diseret. Disebutkan kepalanya di bawah, kepalanya dijadikan di bawah. Seorang berjalan dengan kepalanya. Allah yang menciptakan kita dengan kaki, dengannya kita berjalan, maha mampu untuk menciptakan kepala kita di bawah, kita jalan dengan kepala di bawah untuk menghinakan. Makna kedua kata para ulama, betul-betul diseret. Diseret. Makanya di firman Allah, di sabda Nabi Muhammad, istilahnya itu seperti itu. Tersungkur di atas wajah dan hidung. Apa? Diseret. Kecuali karena dosa lisan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Yang artinya adalah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sudah kita sebutkan tadi bahwasanya inti dari berbagai macam penafsiran para ulama, entah itu dari kalangan sahabat, tabi'in dan selanjutnya, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang dari berkata-kata tanpa ilmu. Dan juga di antara maknanya adalah berkata-kata hanya berdasarkan zan atau prasangka.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau sebutkan di sini banyak riwayat, ulun pilih satu di antaranya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga Muslim, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis." Yang artinya adalah jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu merupakan sedusta-dustanya ucapan. Karena sebenarnya basicnya Anda tidak memiliki ilmu tentangnya. Dimulai dari prasangka, akhirnya Anda akan naik level menjadi mencari berita tajassus. Anda pasti akan dapatkan aib siapapun, semulia apapun dia sekarang di muka bumi. Anda berusaha mencari aibnya, Anda pasti dapat. Nggak sampai 1 minggu Anda dapat, kelamaan bahkan mungkin 1 minggu. Ketika Anda mendapatkannya, maka sangat tidak afdol kalau tidak menggunjingnya. Dari berkata tanpa ilmu Anda terjerumus kepada dosa, seperti Anda memakan daging saudara Anda bangkai. Saudara Anda makan dalam keadaan berbumbu barbecue yang enak, nggak enak. Makan daging manusia, Anda bumbui dengan macam-macam lah, bumbu balado kek, barbecue kek, toppingnya dikasih keju, sedikit topping debu, nggak enak. Ini lebih parah, yang Anda makan bangkai. Belum lagi kemudian sangat mungkin ya Anda memiliki umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala berikan Anda kesempatan bertaubat. Tapi ketika Anda ingin minta maaf, orang yang Anda gunjing sudah meninggal. Ya. Atau alhamdulillah masih hidup. Ketika Anda ingin minta maaf, dia tidak memaafkan, akan mampus. Dia malah kemudian berterima kasih. Maaflah Bahari, suah menggunjing pian, menggibah pian. Minta maaf ulun. Oh iya kak. Oh, berarti gara-gara pian Bahari rumah tangga ulun hancur. Gara-gara pian Bahari berarti bisnis ulun hancur. Tepat tenang pian sampaikan waktunya tuh. Oh, mbak tua ini pian minta maaf lah. Ulun betakun nomor sepatu pian jana. Nah bapak ulun itu ada, makasih Anda, makasih. Apalagi Anda lihat nyawa ini, masya Allah sudah jadi orang soleh. Inilah mudahan pian panjang umur, jadi orang soleh terus, pak ibadat. Tapi pahalanya gesen onda. Apa nggak mampus pian digituin? Subhanallah. Kita mengiranya ringan, kenapa? Yaitu dia lidah tidak bertulang, pandir aja. Ini untuk semua kita ya. Ujian untuk semua kita ya. Bukan cuma untuk orang awam, bahkan ini untuk yang sudah sering ngaji. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan menjadi orang yang na'udzubillah nanti merugi di hari kiamat. Kenapa? Kebaikan Anda semuanya ditransfer. Semua kita akan membutuhkan pahala dari amal yang kita lakukan selama ini. Kita akan butuh, tapi harus dikasihkan ke orang. Makanya Nabi Muhammad berikan istilah muflis untuk orang seperti ini, bangkrut. Kata Nabi Muhammad, sedusta-dustanya perkataan itu adalah prasangka. Pintunya itu mun bahasa Banjar, pinanya kada usah. Secara zahir Anda melihat sesuatu, kalau kemudian itu tidak ada yakni bermanfaat untuk kehidupan Anda, tinggalkan. Urusi urusanmu sendiri, tinggalkan urusan orang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, sering-sering kamu di rumah, jaga lisanmu, lakukan kebaikan, tinggalkan keburukan, urusi urusanmu sendiri, tinggalkan urusan orang lain.
Ketika Anda mulai untuk mengurusi urusan orang lain lah, semua dosa lisan ini akan bermula. Lain ceritanya, yang Anda lihat dari saudara Anda kemungkaran, tugas Anda mengingkarinya, menasehatinya, dan menutupi aibnya kalau Anda sendiri yang tahu. Ini yang ada pada saudara Anda nggak ada hubungannya. Maksiat juga bukan. Bahkan mungkin hanya iri dan dengki yang Anda pada diri Anda saja dari mungkin kenikmatan yang didapatkan saudara Anda. Hanya apa untuk kendaraan ya. Padahal hanya sebulan jadi PNS ya. Kenapa Anda seperti itu? Ini terjadi kepada kakak ulun ya. Tapi beliau waktu tentunya bukan PNS, waktu itu beliau jadi anggota dewan. Sebulan setelahnya rumahnya jadi. Kemudian merebaklah lete anak Haji Lupi itu. Haji Lupi. Lebih tepatnya yang digunjing itu emak saya ya, Haji Iwar. Mama saya namanya semoga Allah merahmati beliau, Haji Wartini. Lihat anaknya Haji Iwar itu ya. Pantas saya ngotot pernah jadi anggota dewan. Sebulan isi rumah sudah aja. Mama ulun ya Allah. Kalau bisa tumbuh danduk tuh mama ulun tuh. Kenapa? Karena sebelum itu terjadi kakak saya sudah nabung lama, kemudian nyicil rumah itu lama, kemudian jadi. Orang nggak tahu proses itu. Ya Allah. Hanya ada iri dan dengki pada diri Anda dari kenikmatan seseorang. Padahal nggak ada manfaatnya untuk Anda. Makanya kata Nabi Muhammad, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, khususnya untuk dia. Orang bisi kendaraan sudah hai, bisi duit sidin berarti. Mbah, paling kredit, apa salahnya dia kredit? Iya, duit dia Pak, betul Pak. Sekotor apa sih memangnya hati Anda, subhanallah. Bukan Anda ya, Anda yang di luar sana, bukan jamaah sini. Ya Allah. Ya jamaah, karena apa? Likulli ina'in bima fihi yandahu. Semua ketel akan mengeluarkan isinya. Isi dari cirat atau ketel itu adalah susu, keluar susu. Isinya jus. Isinya comberan plus kemudian ada iwak gapi-gapi, ya keluarnya comberan dengan iwak gapi-gapi dan kemudian yakni apa tuh nang bisa makan iwak tuh nang? Jentik-jentik. Dan kemudian sedikit yakni anak kodok. Apa kalau masih anak tuh apa? Kecebong. Bukan kadrun, cebong. Ya Allah. Ya, perkataan itu adalah cerminan dari hati yang muncul dari hati. Seburuk apa hati Anda, subhanallah. Seorang bapak misalnya wajahnya biasa, tapi anaknya luar biasa cantik atau ganteng. Paling bepelet tuh ya. Subhanallah. Paling bepeletnya anu bininya tuh ya. Lihat timuannya aja. Hidung pesek, kulit hirang ya. Rambut kadang-kadang semrawut. Gulu kadang-kadang kelihatan bedaki. Ada bungas-bungasnya bapak tuh ya. Anaknya mulusnya ya. Pasti bagus kinerja dukunnya tuh ya. Kotornya hati pian. Kan bisa jadi bapak dari istrinya itu punya hutang banyak sama dia, kan bisa ya. Kita kan nggak pernah tahu ya. Orang menikahkan anaknya nang sangat bungas, kenapa? Karena berhutang. Kan kita nggak pernah tahu, nggak ada urusannya juga sama kita. Tapi subhanallah buruknya lisan ini. Suampi kan? Belum. Subhanallah. Oke, kita masuk ke potongan yang kedua. Perhatikan. Atau sabda Nabi Muhammad yang lain tambahan akan buruknya prasangka. Kata Nabi Muhammad SAW, bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Kata Nabi Muhammad SAW,
Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, seburuk-buruknya kendaraan seseorang matiyatur rajul. Za'amu, apa itu? Perkara yang mereka sangkakan atau mereka duga. Jadi sudah mulai muncul di benak kita ini kata pinanya dan pinanya. Walaupun kita nggak ngomong sama temennya, tapi minimal sama pasangan. Karena aib orang juga kita memang nggak gibahin orang. Cuman minimal pasangan kita kasih tahu. Ding, tahu lah. Anu tukang, mulang. Minimal istri kita tahu aib orang. Sama aja. Dan secara tidak langsung ketika Anda menyampaikan itu, suatu saat istri Anda akan bawa berita yang lain persis yang Anda lakukan. Kak, bocor kayaknya. Kenapa? Dia gali lebih dalam. Ya Allah. Dua orang yang bangkrut ya, ya Allah. Memaafkan itu berat, Pak. Oh, berat. Anda kira minta maaf berat? No. Minta maaf berat betul, memaafkan lebih berat. Belum sering, itu pernah sampaikan di majelis ini juga kalau nggak salah. Di Masjid Al-Faruq juga kalau nggak salah. Waktu itu pengajiannya di Syarifah. Pertanyaan yang mirip dari beberapa orang, tapi mirip. Yaitu apa? Kezaliman masa lalu, dengan kezaliman tersebut rumah tangga orang hancur. Sekarang bagaimana minta maafnya? Nggak bisa jawab saya. Gimana? Karena Anda rumah tangga orang hancur. Ya, subhanallah. Malam-malam gitulah, tiang rumah orang ditataknya, hancur rumah orang. Itu rumah ya, bukan ini rumah tangga. Ya Allah. Kalau itu betul-betul rumah yang Anda hancurin ya. Gimana minta maafnya ya? Kalau sampai seperti itu, tapi memang jawabannya harus ya tetap minta maaf. Gimana dong? Tapi Anda harus siap, jangan jawaban orang tersebut yang sangat mungkin tidak memaafkan. Dia memaafkan, aduh saya nggak tahu tuh hatinya terbuat dari apa itu. Luar biasa. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Saya dapat cerita dari Ustaz Ahmad. Orang yang terzalimi luar biasa masih bisa maafkan. Ulun waktu itu kalau nggak salah komennya, menurun bisa kada tatayo. Ya, subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan bagian yang terakhir. Allah berfirman, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, dan semua ini biasanya terrealisasikan di lisan. Yang Anda dengar, yang Anda lihat, yang Anda rasa. Dzon tadi kan dari rasa, dari prasangka, semuanya tersampaikan dengan lisan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya semua, tidak ada yang terlewatkan. Kita semua tahu firman Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surah apa itu? Surah apa itu ya? Qaf ya. Qaf itu juz 29 berarti ya. Apa ada 28? Ya di Quran deh pokoknya ada. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin, apa-apa yang dilafazkan oleh seorang manusia dari sebuah perkataan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Raqib dan atid bukan nama, ia adalah sifat. Malaikat yang selalu hadir, malaikat yang selalu mengawasi, menyaksikan. Malaikatnya saja bisa kok tidak terlewat dari mereka. Semua yang kita katakan, semuanya tercatat. Ketika seorang alhamdulillah misalnya sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa pribadi, atau kemudian dia sudah dimaafkan oleh seseorang karena dosa dia kepada anak Adam tadi kepada Allah, semua catatan itu tetap ada loh.
cuman Allah ampuni. Ya kan? Di sabda Nabi Muhammad ketika seorang diperlihatkan, ketika dihisab, kan dihisab itu ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan itu adalah hanya pemaparan. Kamu ingat nggak dosa kamu ini? Kamu ingat nggak dosa kamu itu? Karena semuanya tercatat. Cuman apa? Allah ampuni sudah. Dalil bahwasanya semuanya tetap tercatat. Tapi ada sebagian yang, atau bahkan banyak mungkin di antaranya, yang Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma." Ketika di dunia saya sudah tutupi untukmu aibmu, dosamu saya sudah ampuni karena kamu bertobat, saya sudah ampuni. Wa ana aghfiruha lakal yauma, hari ini kamu saya ampuni. Itu hisab yang ringan, hanya diberikan pemaparan. Tapi kalau yang betul-betul dihisab, kata Nabi Muhammad, "Ma min ahadin husiba illa udzib," atau kama qala. Tidak ada seorang pun yang betul-betul dihisab, dihitung sama Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti diazab. Itu yang berat, itu bukan pemaparan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Ajib. Surah apa tadi? Qaf ayat 18. Iya. Malaikat saja tidak terlewat dari mereka apa yang kita katakan. Bahkan sebagian yang kita inginkan, yang dikatakan hati ini, malaikat tahu. Iya dong. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ketika dua malaikat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Allah, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, innallaha sesungguhnya fulan ingin melakukan sesuatu keburukan." Kata sebagian para ulama, berarti malaikat ini tahu apa yang dikatakan oleh hati seseorang. Karena mereka mengatakan, "Ya Allah, hambamu ingin melakukan sesuatu keburukan." Kata Allah, "Arqibuh," awasi saja mereka. Tugas kamu mengawasi. Baru kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Jika hambaku, idza hamma 'abdi bihasanatin faktubha hasanah wa in 'amilaha faktubha 'ashra." Jika hambaku berkeinginan, berkehendak, berniat, hanya terbertik di hati, baru terbertik di hati ini. Ya, Ramadan ini pokoknya harus lebih baik daripada Ramadan semalam. Ramadan kemarin sedikit aja aku mengeluarkan infak sedekah. Ramadan ini mudahan kawa 2 atau 3 kali lipat. Baru terbertik doang tuh. Ramadannya belum. Kata Nabi Muhammad, jika hamba berkeinginan kuat untuk melakukan satu kebaikan, tulis pahala satu kebaikan. Dan jika dia melakukannya, tulis 10. Bayangin, baru niat baik doang. Tapi sebaliknya, apabila hambaku berkeinginan, tekad kuat ya, ingin melakukan keburukan, jangan tulis dulu. Ya, karena Allah di atas keadilannya. Aduh, merijut. Karena Allah di atas keadilannya. Karena kalau kita bicara adil standar manusia, baru niat baik ditulis, baru niat buruk tulis juga dong. Itu kan standar kita manusia. Allah nggak berlaku itu. Tapi jika melakukannya, tulis keburukan 1. Bayangin. Kalau kita gabung dengan hadis yang lain dalam Sahihul Jami', ditulisnya itu pun setelah setengah hari. Kalau hamba ini bertaubat dari dosanya yang sudah dia lakukan, nggak jadi ditulis atau dihapuslah. Subhanallah. Dengan malaikat Allah saja semua kita tidak terlewatkan dari kita yang kita yakni katakan. Makanya disebutkan di sini. Kata beliau rahimahullah taala, kita tutup, ay yus'alul 'abdu 'anha yaumal qiyamah wa tus'alu anhu wa amma 'amila fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kata Imam Ibnu Katsir, seorang hamba akan ditanya tentangnya, apa yang dia lihat yang seharusnya dia tidak lihat, apa yang dia dengar yang seharusnya dia tidak dengar. Wa tus'alu anhu wa amma amila fiha, dan akan ditanya tentangnya dan apa yang telah diamalkan dengannya.
penglihatan, pendengaran, hati, dan semuanya biasanya terkumpul dalam sebuah perkataan. Yang Anda lihat, Anda bicarakan. Yang Anda dengar, Anda bicarakan. Yang Anda terbertik, terlintas di hati pun Anda bicarakan. Tapi ketika yang keluar dari lisan ini adalah dusta, ghibah, gunjing, namimah, adu domba, atau menjatuhkan harkat martabat, atau caci maki, atau umpatan, semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, al-mu'minu laysa bit-ta'an wala al-la'an wala fahishal badhi. Seorang mukmin itu, kalau kita betul-betul orang yang beriman, dia bukan orang yang suka mencaci maki. Ulun kada teteja, tapi tulisan kamu kayak gitu, sama aja. Bukan orang yang kemudian suka melaknat, mengumpat. Anda takjub akan sesuatu, berzikir. Anda terkejut atau bukan takjub, misalnya Anda kaget dari sesuatu, juga yang keluar zikir. Apa ke? Subhanallah ke? Allahu Akbar ke? Kalau yang indah, Masya Allah ke? Bukan kata umpatan yang keluar, atau Anda betul-betul mengumpat orang. Ya, yang tentunya ada spesifik binatang yang kita gunakan untuk mengumpat, yang imbasnya itu lebih dahsyat dibandingkan binatang yang lain. Anda mengumpat orang pakai binatang kesisiur, itu nggak ada ininya, nggak ada imbasnya. Kesisiurnya manajer, apa itu? Saya tahu bit kesisiur bit, capung. David nggak tuh? Capung atau timpakul gitu? Nggak ini, nggak. Timpakul itu apa ya? Nggak ada kayaknya bahasa Indonesianya. Yes, ada satu dalam bahasa Banjar, bahasa Indonesia nggak ada. Timpakul. Enggak, kurang. Tapi kalau Anda gunakan anjing atau babi, aduh, lain itu. Ya. Dan itu menjadi sesuatu yang ringan sekarang. Makanya ulun sebutkan tadi di awal, la yarolaha balan. Orang ini mengira yang dia ucapkan enggak mengapa, ringan saja. Entah kemudian dipelesetkan sedikit kayak jadi anjir, jadi nying, terserah. Tapi kan semuanya adalah dari kata anjing. Ini orang-orang yang di luar Kalimantan nih. Ketika Anda ngomong anjir, itu daerah di Banjarmasin, Anda tahu. Kurang ngajar emang. Iya. Itu daerah di Banjarmasin, tahu nggak Anda pakai buat kata umpatan, kurang ajar. Subhanallah. Tersebar kemudian di banyak gamers. Kenapa saya tahu? Anak saya ikut-ikutan. Kalau nggak ngomong dengan tulisan. Di antara buruknya game. Ya. Jadi ringan seorang mengumpat. Subhanallah. Anda kira nggak dihitung? Tapi bukan juga kemudian Anda main game isinya zikir. Nggak nyambung juga sih. Biasa aja lah. Kalau Anda di umurnya ya anak-anak, dimana kita juga sedang struggling menghadapi mereka gitu ya. Subhanallah, Masya Allah, tembakinya, namanya kada ditembak, astagfirullahaladzim, nggak ada juga gamers kayak gitu perasaannya. Semuanya istighfar gitu. Aduh, wallah a'lam bishawab. Artinya istighfar yang Anda lakukan tidak menghalalkan yang Anda lakukan. Bedum gitulah atau main remi gitu ya. Pas orangnya balak 6, Allahu Akbar. Nggak ada gitu juga orang berjudi ya. Mana ingat mereka sama Allah ya. Oke. Seorang hamba akan ditanya tentangnya dan tentang apa yang diamalkan dengan anggota tubuh tersebut. Khus di sini disebutkan dengan 3 hal, yaitu penglihatan berarti mata, pendengaran berarti telinga, dan juga hati. Di bagian awalnya tidak adalah lisan. Wallahu a'lam bishawab. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, hindari sekali dosa atau penyakit lisan. Dan ini perlu dilatih, dan latihannya tentunya harus ditopang dengan ilmu. Kita mengetahui janji Allah akan orang yang selalu berkata-kata baik. Kita juga tahu ancaman Allah dan juga nabinya dari orang yang selalu mengatakan yang buruk. Maka berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar diberikan taufik
untuk kemudian mudah menjaga lisan ini. Amin ya rabbal alamin. Hingga kita tidak menyakiti orang lain, apalagi orang tersebut na'udzubillah orang tua kita sendiri atau pasangan atau anak. Paling tingginya orang tua sih. Ya, sudahlah ia kena dosa lisan, dosa itu dia arahkan kepada orang tuanya. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya, kita dan keluarga kita dari satu penyakit ini, dan dengannya kita berharap bahwasanya semua catatan amal kita dari semua anggota tubuh ini adalah kebaikan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Sekalipun ada keburukan, berharap semoga Allah telah mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.